Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Cyberpunk. Di sini ada nama kelompoknya yaitu M. Yusuf Al-Hakim Syah, Anuri Febriansah, dan MC Adam Iksaniofa. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kejahatan komputer. Pengertian dari cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan berbasis komputer, adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan network. Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan atau mungkin itu sasarannya. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet, jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang chat, email, notice boards, dan kelompok, dan telepon genggam, Bluetooth, SMS, dan MMS. Cybercrime dapat mengancam perorangan, keamanan negara atau kesehatan finansial. Oke, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh M. Yusuf. Kasus cybercrime carding. Pada tahun 2003 silam, pernah terjadi kejahatan internet carding di Bandung. Waktu itu, para pelaku yang kebanyakan remaja tanggung dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi di warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung, namun para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang digunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh MC Adam Iksaniofa. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sanksi yang diberikan. Dengan memberikan sanksi hukum. Yang pertama, bunyi dari pasal 378 KUHP yang memuat tentang tindakan penipuan adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum atau memaknai nama dengan tipu muslihat agar memberikan barang, membuat utang, ataupun menghapus utang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Nah, untuk yang kedua, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi bahwa barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu. Jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimum 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja dengan menggunakan surat yang isinya secara palsu, dibuat atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu jika karena itu menimbulkan kerugian. Lalu untuk yang terakhir, karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP yang tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Yusuf Al-Hakim Syah. Solusi tentang kasus ini menurut kami, yang pertama, jika Anda melakukan transaksi belanja atau reservasi hotel secara online, pastikan bahwa website tersebut aman dengan dilengkapi teknologi enkripsi data atau HTTPS, serta memiliki reputasi yang bagus
ada baiknya juga jika Anda tidak melakukan transaksi online pada area hotspot, karena pada area tersebut rawan terjadinya intersepsi data. Kedua, jangan sesekali Anda memberikan informasi terkait kartu kredit Anda berikut identitas Anda kepada pihak manapun, sekalipun hal tersebut ditanyakan oleh pihak yang mengaku sebagai petugas bank. Ketiga, jika Anda menerima tagihan pembayaran atas transaksi yang tidak pernah Anda lakukan, maka segeralah laporkan kepada pihak bank penerbit untuk dilakukan investigasi. Keempat, jika Anda bertransaksi di toko, restoran, atau hotel menggunakan kartu kredit, pastikan Anda mengetahui bahwa kartu kredit hanya digesek pada mesin EDC yang dapat Anda lihat secara langsung. Dan terakhir, simpanlah surat tagihan kartu kredit yang dikirim oleh pihak bank setiap bulannya, atau jika Anda ingin membuangnya, maka sebaiknya hancurkan terlebih dahulu menggunakan alat penghancur kertas atau paper shredder. Surat tagihan memuat informasi berharga kartu kredit Anda. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.